Saya nggak membahas, nggak mau, paling nggak demen sayanya kayak hina menghina, hujat menghujat, Ya apalagi itu masalah jenis. Tuh agama kan? ya sensitif Bener. ya. Tadi Bu Shanum lihat kan bagaimana mereka Ya, menghina ya Tuhan seperti saya, seperti ngata-ngatain Tuhan itulah. saya. Jadi Kristen itu berat, serius. Hujatan dari yang notabene orang-orang Muslim dan memang pakaiannya mungkin syar'i ya, terbilang syar'i. Jadi Hmm. saya berpikirnya di luar agamis, tapi kok mulutnya semudah itu memfitnah orang, semudah itu menghujat orang. Nah, di situ Iblis kan. kayak Bang prajurit. Gimana nih saran-saran Bang prajurit nih? Ya, dasar utamanya migrain apa, saya. Mbak Sanum? Kenapa gitu loh? Dasar utamanya apa gitu loh? Bentar, saya kepala migrain, paling benci saya sama perdebatan. Enggak, kita diskusi santai, kita open minded ya, Ya, kita bermain ya, logika aja, kita akal sehat kita gitu loh. betul, betul, Mm-mm. betul. Saya nggak membahas, nggak mau, paling nggak demen sayanya kayak hina menghina, hujat menghujat, apalagi Ya itu masalah jenis. Tuh agama kan? ya sensitif Bener. ya. Tadi Bu Shanum lihat kan bagaimana mereka Ya, menghina ya Tuhan seperti saya, seperti ngata-ngatain Tuhan itulah. saya. Jadi Kristen itu berat, serius. Iya, memang Hmm. kebetulan salah satu alasan saya buat logout itu karena memang saya kan korban bully, korban hujatan dari yang notabene orang-orang Muslim dan memang pakaiannya mungkin syar'i ya, terbilang syar'i. Jadi Hmm. saya berpikirnya di luar agamis, tapi kok mulutnya semudah itu memfitnah orang, semudah itu menghujat orang. Nah, di situ Iblis kak kayak iblis. betul, betul, betul. Dan di saat saya drop, di saat saya jatuh, yang menolong saya, merangkul saya, penuh kasih, penuh sayang, itu malah teman-teman Kristen. Jujur aja teman-teman Kristen yang merangkul selama ini 2 tahun ini ya. Jadi saya belajar itu enggak sebentar, 2 tahun itu waktu yang lama untuk saya mencari tahu gitu loh. Memang benar saya nggak mengenal Tuhan saya jauh dari Tuhan saya. Wajar kalau saya selalu gelisah, selalu gundah, mungkin karena dibilang trauma juga iya, dengan hidup saya, keluarga saya yang seperti itu hancur gitu. Agama juga dipermainkan, saya juga bercerai, menikah juga mohon maaf dengan santri, bukan manusia, Waduh. maksudnya awam gitu loh. Jadi, Hmm. nah dari situ luarnya dia bisa ke masjid, ngeimamin orang gitu, ngaji, tapi memperlakukan istri seperti itu. Jadi ketraumaan saya tiga, bapak saya, kakak saya, suami saya. Dan di sini saya nggak ngebahas menjelek-jelekan agama ya. Saya cuma menjelaskan, saya cuma bercerita ke Mbak dengan saya nonton Mbak selama 2 minggu ini. Saya cuma menceritakan perasaan Ya, saya saat beribadah, sholat, dengan saat saya ke gereja, itu aja. Terus teman saya yang Kristen bilang, ya sayang, bentar sayang, ayah ya. Teman Kristen saya yang bilang, pilihlah, saya nggak akan menjerumuskan Mbak, katanya kalau mau pindah silakan, tapi pilihlah agama yang memang bikin Mbak nyaman, tenang, tanpa beban, tanpa paksaan, itu aja. Nah, itu yang saya rasa memang ketenangan itu tanpa beban itu ada di, maaf-maaf, di Kristen gitu loh. Makanya saya 2 tahun ini Oke. belajar memperdalam itu. Walaupun saya ditinggalkan keluarga saya dihujat banyak, saya kehilangan teman banyak, semuanya pergi ninggalin saya karena saya mau Mm-mm. logout itu. Itu. Apa sayang? Ya, Iya, iya, iya. itu loh Mbak. Jadi saya Iya. dilema mesti gimana, apa mesti bertahan dengan keyakinan ketenangan saya sekarang, apa saya kembali tapi dengan rasa Nah, seperti kita kita itu. undang ya. Mungkin ada teman-teman Muslim yang mau membawa balik Bu Shanum ya ke Muslim. Kebetulan suaminya juga santri ya, Bu ya. Ya, Mm. Nah, mungkin pemahaman Bu Shanum kurang tentang agama Islam betul, mungkin. betul, betul. Memang. Coba. Mungkin kalau ada teman-teman Muslim bantu Bu Shanum ini untuk menemukan jawaban atas
tidak tahuan dia tentang Tuhan. Nah, ini ada Bu Ainuna, ada preman. Halo. Nih kalau ada Bu Soraya juga harusnya ya. Tadi ekspektasi saya Bu Soraya ini membantu Bu Shanum ini gitu loh, menjawab pertanyaan-pertanyaan sehingga Bu Shanum ini bisa kembali ke Tuhannya, ya kan? Tapi jangan marah-marah. Tunjukkanlah kalau Islam itu indah, damai gitu ya. Iya, yang saya tahu kebanyakan yang di sekitaran saya semuanya Islam, tapi mulutnya sangat-sangat bikin ya gitulah. Lebih ke komplotan preman ya Kak? Iya, betul. Jadi kadang saya lebih memilih jadi anak introvert daripada banyak berdebat, saling merasa diri paling benar. Gitu loh. Nah itulah Kak salah satu yang membuat aku kemarin itu kan beberapa hari yang lalu Kak Gata nyuruh Ya. aku pahami dulu Islam itu, pelajari dulu Islam itu. Nah, aku Betul. udah pelajari dan aku bertanya kepada komal-komal yang ahli-ahlinya di situ, termasuk Gus Wapi, Juma juga sendiri. Ya mereka akhirnya apa menghadapi aku tantrum mereka. Ya aku Udah ke bertanya Gus tantrum. Wafi juga. Nah, ya Ya, Gus itu. aku Wafi kemarin Gus juga. Wafi sama Juma ya. Aku tuh ibaratnya bertanya santun. Aku tuh tidak pernah membantah, tidak pernah ngeyel. Aku tuh bertanya Betul. ya, di dalil itu yang membuat aku tuh ragu gitu loh dan bertanya supaya paham. Bukannya dikasih paham, malah aku tuh dikasih kayak dianggap kurang ajar gitu loh. Kayak dianggap ibaratnya tuh menyamar lah, kayak dianggap ngeyel, kayak dianggap ini ya pura-pura lah segala macam lah. Kok nggak nyambung gitu loh yang aku dapatin gitu loh. Tuh aku tuh pengennya pencerahan, ya pemahaman yang lebih dalam. Tolong dong yang merasa ahli gitu loh. Ya aku kan bertanya boleh, ada sebab ada akibat. Tapi yang terjadi apa ya? Aku tuh kayak dimaki-maki ujaran kebencian. Ya makanya aku bilang, aku jelasin lagi, kenapa sih Islam itu katanya damai, rahmatan lil Betul. alamin kepada semua orang gitu loh. Kok eksklusif banget damainya gitu loh. Hanya Iya. untuk orang yang seagama aja gitu loh. Nah, ya akhirnya apa? Mereka tuh malah nggak nyambung gitu loh jawabannya gitu loh. Malah kayak Iya, malah menambah kebencian amarah aku gitu loh, bukannya menenangkan gitu loh. oh ini mah Padahal kompeten aku preman ini aku bilang. diskusi dengan orang-orang yang Kristen ya, mau itu Protestan, mau itu Katolik, itu ngasih nasihat yang logikanya masuk ke aku. Aku tenang. Di situ malah aku kayak berpikir, ya aku yang salah, aku yang mau bertobat gitu loh. Tanpa aku menyalahkan orang yang bikin aku sakit gitu. Terbalik sama aku minta saran sama yang memang kebetulannya itu Islam ya, orang yang berilmu katanya. Tapi malah kayak menghakimi, kayak Nah, itu. menghujat, yang bikin aku makin takut, makin menjauh gitu loh. Oke, Kak Agatha, sudut pandang Kak Agatha untuk beragama itu kan harus kritis ya, harus berakal sehat ya. Setuju nggak? Betul. Itu yang selalu saya bicarakan di sini. Mungkin ini ada Bu Ainun. Bu Ainun mungkin ada mau menanggapi sesuatu, Bu Ainun atau preman. Halo. Tidak kedengaran aku nak ini ngomong halo. Iya, silakan Bu Ainun. Gimana tanggapannya? Ini ada dua teman kita ya. Ganggu aku keluar. Bu Shanum ini dia itu mau ke Kristen. Kalau Bang Prajurit itu agnostik. Dia lagi mencari kebenaran. Gimana? Ini dua-duanya ini dari Muslim ya, Bu Ainun. Gimana kira-kira menarik mereka kembali lagi ke Muslim? Ya, ini sebenarnya kalau masalah agama menyangkut kembali kepada masalah pribadi masing-masing ya Mbak. Kita mau campur tangan nanti gimana kan? Karena di dalam rumah tangga, di dalam keluarga itu pasti ada masalah-masalah yang datang. Ya, yang manis tuh ada, yang pahit tuh ada. Jadi ibu sebenarnya ya ibu juga punya masalah, orang lain juga punya masalah. Nah, sekarang gimana cara kita menyelesaikan masalah masing-masing menurut diri kita sendiri? Karena masalah yang ada pada kita sendiri Mbak yang lebih tahu kan. Kita juga sharing kepada orang lain, mungkin orang lain juga masalahnya lain dengan kita. Jadi paling-paling orang memberikan sebagai Pendapat. nasihat-nasihat, ya pendapat. Nah, terus begini Mbak ya. Aku setuju dengan Bu Ainun ya. Kalau ada masalah selesaikan masalahnya, jangan ganti agama. Betul nggak Bu Ainun?
Ya, Nah, coba ya. selesaikan masalahnya, terus minta bantuan kepada Tuhan. Tapi tadi Bu Shannon bilang gini, Bu Ainun, aku udah berkali-kali sholat, tapi tidak ada jawaban, malah gelisah gitu. Ternyata sesembahan Mbak Sainun ini belum menjawab itu, gitu. Gimana? Begini, Kira-kira kasih pendapat seperti apa gitu, Bu ya, Ainun? begini, dalam menghadapi kehidupan itu, kita pasti ada gelombang. Nggak mungkin laut itu datar, nggak ada gelombang. Jadi dalam keadaan segala sesuatu itu, Mbak, menurut agama saya, minta mohon maaf ya, tapi ya, menurut agama saya, menurut Muslim, segala sesuatu adalah cobaan daripada Allah. Jadi kita sedang sehat itu cobaan kita enak, kita sedang kaya cobaan kita kaya, kita sedang miskin cobaan kita miskin. Jadi di mana kita untuk mengarahkan hidup kita agar hidup kita damai, hidup kita tentram. Yang jelas kita sebagai wanita kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Karena sekarang nih udah nggak zamannya lagi kita sebagai perempuan kita harus harus tergantung dengan suami. Ya. Yang paling enak itu bergantung dengan kita sendiri dan percaya kepada Sang Pencipta. Yakin dengan Sang Pencipta bahwa kita itu akan ditolong, akan dimudahkan segala urusan.